Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok Mie Aceh. Halo semua, saya Adisti Zara Putiratu. Job desk saya sebagai pewawancara dan voice over. Saya Mas Evo Aziz, saya sebagai pembuat naskah wawancara dan editor video. Saya Devani, saya sebagai tim produksi dan voice over. Saya Muhammad Bintang sebagai kameramen. Saya Raditya Rizky sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia Diana Tasya. Saya sebagai pewawancara dan voice over. Mie Aceh merupakan salah satu kuliner asli dari Nangro Aceh Darussalam yang berciri khaskan dengan kandungan rempah-rempah dasar pilihan, sehingga memiliki rasa kuah karinya yang komplit ditemani dengan beragam isian lezat seperti seafood atau daging kambing dan sapi. Mie Aceh memiliki tekstur yang kenyal, pipih dan tebal dengan warna cenderung kuning cerah yang menjadikannya berbeda dengan jenis mie lainnya. Selain itu, kuliner ini disajikan dalam 3 variasi, yaitu mie goreng kering, mie kuah, dan mie goreng basah yang diberi beberapa bahan pelengkap seperti bawang goreng, kerupuk emping, mentimun, dan jeruk nipis. Penyajian mie Aceh mesti terikat dengan nilai-nilai Islam dan tambahan seafood karena letak geografisnya yang dikelilingi lautan. Perpaduan budaya-budaya inilah yang melahirkan mie Aceh, kuliner khas ibu kota Banda Aceh. Pelopor mie Aceh melegenda dari pertama berjualan pada tahun 1967 hingga saat ini adalah RM Rozali. Pelopor mie Aceh melegenda RM Rozali ramai sekali diserbu pengunjung dari berbagai daerah sampai negara tetangga atau Malaysia. Sekarang pun mie Aceh dapat ditemukan di mana saja, khususnya RM Melayu dan Aceh. Assalamualaikum Mbak. Maaf ya Bang ganggu waktunya. Ini kita dari siswa-siswi 36 Jakarta. Ingin seputar mau wawancara Abang tentang penjualan mie Aceh, boleh kan Bang? Boleh, nggak apa-apa. Aku aja Mbak. Izin ya Bang untuk bertanya. Pertanyaan pertama, kira-kira nama lengkap abangnya siapa? Romi Saputra. Biasa dipanggil? Bapak ini kan penjual mie Aceh. Berarti kalau misalkan mie Aceh biasanya tuh yang pemilik tokonya orang-orang Aceh. Biasanya. Nah, abang ini orang Aceh atau bukan? Orang Aceh? Oh, orang Aceh. Iya. Kira-kira Aceh dari mananya tuh Pak? Aceh Pidia. Oke. Kira-kira udah berapa lama sih jualan mie Aceh ini? Ini udah hampir 20 tahun. Oh, udah cukup lama ya Bang? Oh. Kira-kira kita belum lahir kayak. Apakah mie Aceh ini bisnis Bapak yang pertama atau kedua kah atau gimana? Yang pertama dulu di depan Persahabatan, pindah ke sini. Dulu pakai tenda dulu. Oh, sekarang udah lebih. Sekarang nyewa toko. Kalau ini apa namanya, dulu sebelum jualan mie Aceh ini pernah bisnis selain mie Aceh gak? Belum pernah. Cuma kerja sama orang aja pernah. Kan biasanya kalau misalkan orang-orang itu buka toko kan pasti ada alasannya ya Bang. Kira-kira tuh abang salah satunya itu dia bisa ada basic skill untuk memasak. Kira-kira abang ini ada basic skill memasak gak sih sehingga pengen buka toko kayak kuliner seperti mie Aceh ini? Ada skillnya, ada buat masak pun bisa, semua bumbunya pun bisa. Keturunan dari siapa atau Bapak emang bisa sendiri? Emang dari kerja sama orang dulu, kerja sama orang, belajar sama orang sampai bisa buka sendiri. Jadi pengalaman ya? Pengalaman. Kira-kira total penjualan mie Aceh ini ada berapa sih? Kalau kita boleh tahu. Total maksudnya? Total apa sih namanya? Total penjualan mie Aceh ini per hari. Per hari kalau uang tergantung sih ramenya. Tapi kalau mie bisa sampai 15 kilo habis hari. 20 kadang-kadang. Kira-kira dalam penjualan mie Aceh ini tuh bisa ngasilin sampai berapa banyak dan yang paling dikit tuh berapa Pak? Kira-kira dalam per bulan deh. Per bulan
sampai kalau paling dikit uangnya paling 30 juta. Dikit. Nah. Kalau yang banyak paling 50 ya. Jika kami boleh tahu, kira-kira omset yang didapatkan per hari itu berapa? Omsetnya tadi dapatkan. Sehari paling 3 juta. Banyak gitu ya. Sehari Lumayan. 3 juta. Kira-kira tuh faktor apa sih Pak yang bikin Bapak itu berhasil buat bangun toko mie Aceh ini? Faktor apa aja? Faktornya cuma gimana ya faktor? Buat diri sendiri, faktornya buat keluarga sama buat orang tua. Baik. Menurut Bapak lagi nih, kan banyak tuh ya pembisnis, ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Kira-kira itu yang gagal itu karena apa sih Pak? Apakah Bapak juga punya pengalaman? Saya dulu pernah juga sih pengalaman jualan kecil-kecilan mie Aceh juga. Cuma nggak bertahan, paling 3 bulan sana dulu di Bogor. Kalau boleh tahu karena apa Pak? Kok bisa nggak bertahan? Karena yang pertama kurang sabar gitu. Yang satu lagi peminatnya kurang. Emang kalau boleh tahu itu jualan apa Pak? Yang di Dulu jualan mie Aceh juga, Oh, ya. tapi cuma pakai gerobak doang. Nggak kayak gini gede, cuma kecil-kecilan dulu. Sekarang lumayan. Iya, udah mulai sekarang udah sukses sedikit lah. Gitu. Udah. Kira-kira keunggulan produk mie Aceh milik Bapak dari mie Aceh yang lainnya apa tuh? Paling di bumbunya aja. Kita punya resep bumbu yang lain, Oh, resep rahasia ya. resep rahasia. Lain mie Aceh, lain bumbunya. Berarti kayak ini ya Pak, Krabby Patty-nya Don Crab. Iya, lain-lain bumbu. Yang lain ada bumbu yang lain. Ini nih ada tambah yang lain juga sama. Gitu. Kan biasanya tuh makanan ada kelemahan sama kelebihannya. Nah, di sini kita mau tahu kira-kira tuh kelemahan dari masakan mie Aceh daripada masakan lainnya apa? Kayak misalkan ada tuh yang jualan burger kah atau nasi goreng gitu. Nah, itu kelemahan mie Aceh daripada jenis-jenis makanan yang lainnya apa, Pak? Kalau mie Aceh dia ini kebanyakan banyak rempah-rempah dia. Bumbunya pun kental sama agak pedes mie Aceh. Gitu. Makanya beda sama yang nasi-nasi lain. Kan Bapak udah jualan nih udah 20 tahun, lama banget ya. Kita belum lahir semuanya. Kira-kira tantangan apa aja yang Bapak hadapi saat penjualan atau berbisnis toko mie Aceh ini? Tantangannya yaitu paling kadang sepi, kadang rame, kadang masalah sama Grab sama pengunjung gitu. Cuma itu aja masalah. Kalau misalkan ada tantangan, pasti ada ancaman tersendiri dong untuk Bapak yang penjual mie Aceh ini. Kan biasanya ada pesaing salah satunya gitu, itu merasa terancam atau adakah ancaman lain selain itu? Kalau ancaman sekarang sih enggak. Kalau di toko, tapi kalau di toko ini ya, kalau dulu di tenda ada kayak ada preman gitu, misalnya minta uang tagihan, iuran. Tapi kalau ancaman dari pihak saingan dari yang lain, enggak sih. Kita saingannya sehat semua kalau mie Aceh. Kan tadi Bapak tuh ada ancamannya kayak di palak preman. Itu tuh gimana Bapak menghadapi preman-preman tersebut? Ya cuma dia keras, kita pun keras. Kalau orang Aceh emang keras. Oh, emang gitu sih. Masalahnya emang itu doang. Cuma sekali-sekali kita kasih juga buat uang rokok orang itu ya kan. Tapi dulu di tenda bukan di sini. Di sini aman ya sekarang. Ya. Nggak main kekerasan. Enggak main keras. Nah, pengaruh peluang dari berdagang mie Aceh ini kira-kira apa? Pengaruh apa? Pengaruh peluang untuk toko mie Aceh ini. Peluangnya besar kah? Kayak misalkan penghasilannya lah gitu maksudnya. Uangnya ya cukup menjanjikan kalau mie Aceh sih. Lumayan sih kalau buat peluang. Berarti cukup ya Pak. Nah, sekarang
Sekarang untuk kandungan makanannya Pak, bahan-bahan yang Bapak gunakan itu dalam pembuatan mie Aceh kira-kira apa aja tuh? Bahannya tomat, cabai, bawang, sama kol, toge, sama daun bawang, gitu aja. Adakah campuran bumbu yang ngebedain mie Aceh sama mie lainnya? Salah satu aja nggak apa-apa. Kan itu tadi ada resep rahasianya ya. Ya, emang kalau bumbunya kita emang beda emang bumbu-bumbu yang lain. Ya paling ditambahin bumbunya, tambahin rempah gitu agak banyak dikit kalau bumbu kita, gitu aja. Kalau bumbu yang lain kurang, mungkin rempahnya kurang. Kalau di mie Aceh yang lain, kalau kita banyak bumbunya. Harusnya namanya mie Aceh istimewa, Bang. Iya, emang ada mie Aceh istimewa. Kan itu bahan-bahan dari mie Aceh itu kan lumayan banyak ya Pak tadi. Itu ada bahan yang sulit ditemukan nggak sih Pak? Atau mungkin harganya lagi naik-naiknya nih, kan zaman sekarang memang lagi pada naik tuh bahan-bahan produk. Sekarang lagi mahalnya cabai keriting, cabai lagi mahal sekarang. Ya, itu emang susah dapatnya sekarang. Ya, sampai kemarin kita jualan nggak pakai cabai, nggak pakai cabai keriting itu, pakai cabai yang biasa aja karena terlalu mahal, makanya susah dapatnya cabai. Tapi berarti sekarang udah apa sih normal lagi Pak? Sudah. Lagi sekarang udah gampang. Dulu kemarin mau tahun baru lagi. Dari tahun baru sampai tahun baru dari kapan tuh Pak? Kira-kira itu bahan-bahannya nggak digunain? Tahun baru sampai tahun baru. Sebelum tahun baru sampai tahun baru. Berarti setahunan lebih ya Pak? Apa? Tahun baru kemarin yang ini. Oh tahun baru kemarin. Iya, lagi mahal-mahalnya cabai. Dah. Mungkin sekian itu aja ya Bang untuk seputar pertanyaan wawancara penjualan mie Aceh. Mohon maaf kalau waktu dagangnya kepake buat kita wawancara. Makasih banyak ya Bang. Assalamualaikum. Berikutnya ada ide-ide modifikasi mie Aceh yang direncanakan oleh kelompok kami. Apa aja sih? Yuk disimak. Yang pertama, ide modifikasi dari cita rasa. Kelompok kami menambahkan keju dan daging ayam giling sebagai topping dan penambah cita rasa. Kedua, ide modifikasi dari cara pengolahan dan penyajian. Kelompok kami akan menyajikan mie Aceh ke dalam mangkuk kecil dari pangsit. Wow, berbeda sekali kan dengan mie Aceh lainnya. Ketiga, ide modifikasi dari kemasan. Kelompok kami akan menyulap dari kemasan yang tadinya styrofoam menjadi box mika loh. Keempat, ide modifikasi dari bahan. Bahan yang seharusnya dari daging sapi atau daging kambing dan seafood, kini kami akan modifikasi menjadi sosis dan bakso. Lebih murce dong pastinya, hehehe. Lalu, ada metode pemasaran yang akan kelompok kami lakukan, seperti menawarkan kepada konsumen secara langsung, mengadakan sistem pre-order, dan mempromosikan lewat media sosial. Jadi stay tune terus ya. Nah, pada slide ini ada anggaran dana dan belanja dari pembuatan mie Aceh sendiri loh. Yang pertama di sini ada bahan mie kuning basah dengan harga Rp10.000 per 500 gram. Bahan kedua ada ayam giling dengan harga Rp15.000 per 100 gram. Bahan ketiga ada sosis sapi dengan harga Rp20.000 per 15 piece. Bahan keempat ada telur ayam dengan harga Rp26.000 per kilogramnya. Bahan kelima ada keju dengan harga Rp15.000 per 250 gram. Dan yang terakhir ada bumbu dapur dengan kisaran harga Rp50.000 sampai Rp100.000. Oke, lanjut ke bagian analisis SWOT. Pada poin pertama, di sini ada strength atau kekuatan atau keunggulan dari mie Aceh, yakni cita rasanya yang khas, warisan budayanya yang kuat, dan dari bahan baku yang berkualitas loh. Poin kedua, ada weakness atau kelemahan dari mie Aceh. Pertama, variasi menunya terbatas. Kedua, ketergantungan pada bahan baku tertentu. Ketiga, pemahaman yang terbatas tentang mie Aceh di luar wilayah tertentu. Dan poin ketiga ada opportunity atau peluang dari mie Aceh seperti ekspansi menu dan pemasaran digital. Pada poin terakhir ada threat atau ancaman dari mie Aceh nih. Pertama, pesatnya persaingan.
Kedua, adanya fluktuasi harga bahan baku. Ketiga, perubahan kebiasaan konsumen. Dan keempat, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jangan lupa ya mampir ke kuliner Aceh Fauzan. Di tempat persahabatan.